pagi jam 7 ya. Kita mulai jam 7.15 hari ini perkuliahan Chukyu Mojigoi hari ini 8 Oktober 2020 ya. Kita akan bahas bab 12 karena kemarin sudah lewat ya, tapi tidak apa-apa. Kita akan bahas bab 12 dari buku halaman 185 sampai 190. Teman-teman udah siap belum bukunya? Siap ya? Sudah, Sensei. Oke, kita langsung mulai aja. Biar waktunya efektif. Bukunya Masih cuci kelihatan nih? Kelihatan belum? Kanjinya kelihatan nggak? Halaman kanji ini? Ya, sudah, Sensei. Oke ya. Kita mulai dari bab 12 halaman 185 ya. Kanji yang pertama adalah kanji koto. Ini tertukar ya, kanji koto dengan kanji si goto ya. Koto ini bisa dibaca juga ji. Ini yang bawah ya, yang kedua ya. Ini yang ji, contohnya shokuji, ini dibaca ji. Kemudian shokuji artinya makan ya. Kemudian ada yoji misalnya. Yoji itu artinya keperluan. Kemarin juga udah di itu ya, yoji. Artinya keperluan. Kemudian ada shokuji, ini di atas sudah ya. Shokuji itu sama dengan tabemas, taberu. Ya. Ada bukunya, teman-teman? Punya? Lihat ya. Kemudian ada koto. Koto, misalnya koto itu biasanya jarang pakai kanji, tapi kadang-kadang ditulis juga pakai kanji koto ya. Oke. Kali berupa ya, kita baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perkuliahan hari ini ya. Kemudian kanji si goto ya, itu dibaca juga hanya dibaca si ya, si. Contohnya si goto, si kata, si age ya. Kata halaman 185 185 buku kanji ya. Si itu dibaca si goto, kemudian shikata itu cara ya. Kemudian ada shikata ganai, artinya tidak ada pilihan. Shikata ganai itu ya, shikata ganai ini nanti kan pilihan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah kanji ryo. Ryo itu artinya biaya. Ya, contoh ryori. Di situ ditulis ya. Kemudian ryoking. Ryoking biaya. Kemudian jairyo, alat atau ya. Kemudian ada muryo. Muryo itu artinya tidak berbayar artinya ya. Muryo artinya tidak berbayar alias gratis. Berarti lawan katanya adalah berbayar. Artinya apa? Yu-ryo. Yu itu arimas, kemudian yu-ryo. Ini berbayar, ini gratis. Kemudian ada sokuryohin. Ya. Sokuryohin. Sokuryohin. Itu berarti biaya. Bukan biaya, itu berarti bahan makanan ya, bahan makanan. Sokuryohin itu bahan makanan di sini. Ini ada di buku juga ada ya, cuman kita mengulang aja sebentar ya. Kemudian kanjiri itu dibaca ri, artinya teori, misalnya contoh tadi sudah ya, ryu alasan, kemudian muri tadi itu
Kalau murio artinya gratis, kalau muri itu tidak mungkin gitu ya. Kemudian ciri itu artinya geografi. Ada lagi yang lain, contohnya adalah apa ya? Riori ya juga sama ya, sudah di atas ya. Riori apalagi selain ini ada nggak yang tahu? Riori masakan ya, riori suruh memasak. Nah, kemudian ada apa ya? Ryu alasan ya, kemudian muri tidak mungkin, ciri itu geografi ya, ciri itu. Kemudian ada riori masakan. Kemudian berikutnya tadi yang lanjutan adalah arimas, dibaca arimas, ini dibaca juga yu, artinya ada. Arimas, aru, dan yu. Jadi kalau yu mei artinya mempunyai nama, artinya terkenal ya. Kemudian ada yukona, berarti yuko itu artinya berlaku, valid gitu ya. Kemudian tadi yurio artinya berbayar. Kemudian ada di buku tambahannya yuryoku, yuryoku, yoku, ada tenaga, mempunyai tenaga ya. Atau ya bertenaga, mempunyai kekuatan, itu yuryoku. Ya, kemudian kanji nai ini dibaca, kalau arimas itu dibaca yu, kalau nai itu dibaca nai saja ya, atau dibaca mu, contohnya muryo. Kalau yang baru-baru sekarang itu mugeng. Apa mugeng itu? Yang tahu mugeng? Ini disukai anak muda kalau di kalau di kaos-kaos itu pakai mugeng, artinya tak terbatas ya, bebas gitu ya. Muryo artinya gratis, mudah artinya sia-sia, muko artinya tidak efektif, dan mugeng artinya tidak terbatas. Ya. Kalau ada lagi musing, musing itu artinya apa ya? Ada musinkyo, musinkyo. Oh, bukan kyo-nya bukan gitu, sinkyo. Orang yang tidak beragama, komunis ini musinkyo. Shinkyo itu artinya agama, tapi kalau musinkyo berarti artinya tidak beragama. Ada lagi musi. Nah, musi itu artinya tidak melihat. Jadi tidak mengabaikan, tidak peduli ya, musi suruh. Tidak peduli. Nah, di sini di buku tidak ada. Ini saya tambahkan ya. Di buku adanya yang tadi ya, buji juga ada ya. Kalau menghadapi ji itu justru menjadi bu, ya bukan mu lagi. Buji artinya selamat, tapi kalau muji artinya tanpa huruf ya, muji itu. Makanya kalau di Jepang itu ada produk yang muji. Muji bukan gini, ji-nya pakai ji ini. Nah, jadi muji itu artinya tanpa huruf, polos gitu ya. Jadi pakaian muji itu artinya tanpa pola. Kalau ini buji, kalau yang ini muji. Hati-hati ya. Bujinya bukan itu ya, koto ya. Salah. Ini hal. Tidak ada suatu apapun gitu ya. Tidak ada sesuatu pun terjadi. Berarti buji. Dibacanya buji. Nah, ya. Buji itu artinya selamat, misalnya sampai penerbangan ke Jepang itu buji shimashita. Hati-hati, ada dibaca bu, ada dibaca mu. Nah, kalau muji itu artinya tanpa huruf. Mugeng tak terbatas, musinkyo tidak beragama, mushi artinya tidak peduli. Ya, tidak peduli. Kemudian kanji yasai no ya dibaca juga no. Contohnya nohara. Nohara artinya padang ya, padang rumput. Kemudian ada noming. Noming itu no-nya panjang ya, salah berarti. Beda ya. Nohara, kemudian apalagi yang dibaca no-nya di sini ada nggak? Di sini cuma nohara aja.
Nohara dibaca juga ya, yasai, kemudian bungya, bidang ya, bungya itu. Kemudian ada heno, oh yang tadi ya, heya atau heno. Heya berarti ya di sini. Oke, heya itu tanah datar. Tanah yang datar. Oke ya, heya itu artinya daratan ya, tanah daratan. Saya tidak tuliskan bahasa Indonesianya, nanti Anda silahkan dituliskan sendiri, dihafalkannya. Kemudian kuroi, kanji kuroi hitam, itu dibaca kuro tanpa i. Contohnya kuroneko, berarti kucing yang hitam. Shiro kuro atau kuro shiro. Shiro kuro itu putih dan hitam. Kemudian ada kuroji, ya kuroji. Nah, di sini artinya kuroji itu bukan tulisan hitam, tapi artinya surplus. Ya, lawan kata dari kuroji adalah akaji. Akaji itu bangkrut atau rugi ya. Jadi ini ke bawahin, kita ke bawahin. Lawan katanya lawan katanya adalah akaji. Akaji itu artinya rugi, bukan huruf merah tapi artinya rugi ya. Kalau ini artinya untung, kuroji, perusahaan itu. Kemudian ada kokubang, ternyata muro juga dibaca kokubang karena koku ya, koku. Koku itu hitam, bang itu tempat menulis, kokubang. Jadi itu bor, ya papan tulis. Itu kokubang, jadi ditulis pakai triplek yang hitam. Kemudian ada lagi maci, artinya kota, dibaca cho, kadang-kadang dibaca maci ya. Contohnya Shitamachi, daerah Shitamachi itu di Tokyo ya, daerah tempat nama di Tokyo. Kemudian ada Cho itu apa ya, kepala kota, wali kota gitu. Kemudian ada Chonai itu di dalam kota ya. Ada Shicho atau Shocho ya, Shocho. Itu bisa ya. Maci artinya tempat. Kemudian lawan katanya mura, kampung. Ada Shoncho, ada Nosong ya. Kemudian Kitamura, nama orang. Orang Jepang itu memakai nama daerah kalau untuk nama orang itu ya. Jadi Kitamura itu berarti orang itu utara gitu ya, atau kampung utara gitu. Kemudian Yasai, ini sai no sai, dibaca juga, enggak cuma dibaca sai aja ya. Contohnya Yasai atau Sansai. Sansai itu bukan ini, sayuran dari gunung ya, sansai itu. Kemudian ada Saisoku. Saisoku itu artinya orang yang hanya makan sayuran, ya, vegetarian. Saisoku itu ya. Orang yang tidak makan daging itu Saisoku. Di sini saya tuliskan. Untuk yasai. Kemudian untuk ku ini artinya wilayah. Misalnya contohnya di sini. Ini nama kota ya semuanya. Contohnya Chiku. Chiku artinya wilayah. Kemudian ada Shiaku. Apa ya? Kuyakusho ya. Kuyakusho. Yakusho. Itu artinya distrik atau kalau di sini artinya kantor wilayah ya. Kuyakusho. Ini ada iklan, ntar saya dulu iklan. Ya nggak tahu ini yang hapusnya. Kemudian kanji ho ya. Kanji homing artinya arah, ada juga ho dan ada yugata. Dibaca gata. Jadi ho itu dibaca kata, dibaca ho, dibaca yugata.
Kemudian kanji tabi itu dibaca juga ryoko, noko, kemudian ryokang, ya, ada minjoku, ada kajoku. Di sini yang kajoku ya. Tapi kalau yang ryoko itu tadi ryohi, itu artinya biaya perjalanan. Ryokang penginapan ya. Kalau ryohi berarti biaya perjalanan. Pendek ya ryohinya. Ryohi, biaya perjalanan. Hampir mirip dengan kajoku, hati-hati ya. Di sini dibacanya ryo atau tabi ya. Ryoko, ryokang, ryokeng. Kalau ryokeng itu artinya paspor. Ryokeng itu paspor, kemudian ryohi artinya biaya perjalanan. Kemudian kanji apa ini beda ya? Kajoku, mijikai. Kajoku kemudian mijikai. Kajoku, Ushinao kok masuk situ ya? Salah. Nggak apa-apa ya. Ushinao artinya kehilangan shitsurei, sipai, kemudian shitsureng. Kalau sipai itu kegagalan, kehilangan, kemudian shitsurei itu tidak sopan, dan shitsureng itu artinya putus cinta. Kemudian kajoku itu artinya keluarga, dibaca minjoku, dibaca kijoku juga. Ya, kijoku itu artinya warisan atau turunan ya. Kemudian mame, ini dibaca mame, kemudian ada juga dibaca to, ya, to. Ini siapa itu? Penyanyi. Oke ya. Lanjut. Kemudian mijikai dibaca tangki, tangki contohnya artinya jangka pendek, dan tangsho artinya kekurangan. Kemudian kanji kok campur-campur ya dengan yang di buku. Betul nggak? Di buku nggak ada itu. 100. Oh, shino ada ya. Shiro artinya mengetahui. Dibaca cuci, dibaca cie. Cie itu artinya pemikiran ya. Ada juga cishiki. Jangan jujur. Ci pengetahuan. Kemudian sinu dibacanya si, contohnya sitai mayat gitu ya. Kemudian shibo meninggal, nakunaru ini sama dengan shibo itu sama dengan nakunaru ya. Shibo itu sama dengan nakunaru. Kalau sitai itu karadano sinu ya, karadaga sinu arti ini. Kemudian kanji berikut adalah kanji isa, ya, dokter. Kemudian contohnya igaku dan isa. Kemudian kanji sha itu dibaca mono juga, dibaca ja, contohnya ninja dan wakamono. Nah ini selesai bab 12 gitu ya. Saya sekilas saja, Anda belajar mungkin terlebih dahulu sudah pernah belajar di sini. Silakan, ada yang tanyakan mengenai kanji ini? Ya. Ya, jadi nanti saya mau tanya, ya, silakan. yang kanji yasai Ya. itu kan sainya saya pernah lihat bisa dibaca na, tapi di nama orang. Ya, bisa. Itu jarang dipakai yang nanya ya, tapi yang sering banyak itu adalah sainya. Hana no hana ya. Hana, hano, ada dibaca hana juga boleh, tapi itu kadang ya. Kadang-kadang ya. Kalau nana sang misalnya, bisa pakai itu. Yang saya, ya nama-nama orang Jepang biasanya juga ngambil dari tumbuhan itu ya. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Jangan lupa absennya di My Class, dicentang di situ udah bisa belum? Coba Sudah. saya lihat nih. Sudah, Sensei. Oke, saya cek dulu di My Class Sudah, nih. Sensei. My Class, mana My Class? Oke.
Oke, berarti yang tidak hadir Dea, Farah, Inggil. Kok Inggil belum ya? Inggil masuk loh. Saya Tapi hadir ada Sensei, sebentar Sensei. Laptop saya mana? masih ini Sensei. Nge-lag Sensei. Kerina juga belum toh? Tadi hadir kan? Inggil hadir Sensei. Nah, Taufik ada nggak Taufik? Taufik hadir kok harusnya. Belum. Coba. Yang belum absen itu Taufik, terus Kerina, Inggil, Farah. Kalau dia, kalau Aprilia kan belum ya. Saya belum masukin di sini ya. Ya, Sensei. Ya, nggak apa-apa nanti. Itu saya belum di-enroll di My Class ya. Saya enroll aja nanti saya masukin di My Class ya untuk Aprilia ya. Kalau sudah di-enroll nanti bisa habisin di situ. Tapi saya dulu ntar dulu ya sama teman-teman. Jadi yang belum hadir hari ini adalah Taufik, kemudian Dea, Farah, Inggil, dan ini saya absenkan aja ya karena hadir ya. Inggil. Ya Sensei, ini saya baru mau Ya, Kerina juga udah hadir kan? Iya toh? Kerina juga ada, terus Taufik belum. Taufik belum hadir. Berarti saya tidak hadirkan ini ya, udah jam 7.37. Coba saya panggil lagi. Taufik Hidayat. Oke, saya absenkan aja. Ya ampun, maaf. Topik juga tidak ada. Ini saya absenkan. Yang tidak hadir berarti saya absen. Oke. Ya, sudah ada ya absensinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan lagi sebelum masuk ke Mojigoi-nya. Ya, Mojigoi-nya Anda juga lihat di My Class tadi. Di My Class tadi. Kemudian download ininya apa? Modulnya kan, di situ modulnya masih bab 12, saya belum pindahin. Nanti pertemuan hari ini adalah bab 12. Kemudian nanti juga akan ada worksheet. Worksheet kemarin udah satu ya. Nanti ada 2 worksheet. Kemudian minggu depan saya akan adain ini kosakata bab 2 di sini ya. Anda klik ini nanti tinggal di download Kanji no Gakusho. Kok nggak bisa? Oh ya, berarti saya masuk dulu. Nah ini Anda pelajari, kalau bisa Anda tambahkan kosakatanya apa pola contoh kalimatnya. Ini kanjinya ada banyak tuh. Oke, ini nanti akan saya udah dipasang di My Class, Anda tinggal klik saja di situ. Dan tapi saya tidak akan membahas kosakata itu. Saya hanya akan membahas kosakata yang ada dalam bacaan gitu. Kuliah daring sih, bukan kuliah daring, salah. Saya itu My Class tuh. Nah, berarti di sini kosakata bab 1 Shorai no Koto sudah ada. Kemudian kosakata bab 2 di sini ada ya. Kanjinya, kemudian nanti saya akan kasih kanji Renshucho-nya. Nah ini ya, kanji Renshucho ini. Nanti Anda tulis 5 kali kanji ini, mau di print boleh, mau tidak juga apa-apa, disimpan di buku Anda. Ini udah kelihatan ya? Nah, latihannya adalah Anda menulis kembali. Misalnya nomor 1 dibaca kanji apa gitu ya. Terus ditulis 1, 2, 3, 4, 5 kali gitu.
untuk latihannya. Kemudian nanti diupload di My Class sebagai tugas harian. Ya. 2, ya, udah 2 worksheet. Ini kalau ditulisnya adalah buku kerja latihan bab 12. Jadi bab 11 dan bab 12 sudah ada latihannya. Nanti saya akan share ke My Class, kemudian Anda isi. Kalau mau di print dulu silakan ya. Kemudian di sini Anda tulis beberapa kali sambil menyebutkan maknanya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita belajar membaca kosakata ya. Jeplang. Jeplang yang bab kedua. Minggu depan saya akan buat tesnya, kuis di My Class, kemudian Anda kerjakan biar nanti ada nilai harian ulangannya ada. Nah, ya, hari ini bab 21. Kanji Gakushu. Belum kelihatan ya tampilannya, belum toh? Nah. My Class Cokai, terus apa lagi? Oh, ini tampilannya terlalu besar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gini tampilannya. Belum kelihatan sensei. Nah, ya, saya mau tampilkan dulu. Oke, kita share ulang. Nih, udah kelihatan ya? Sudah kan? Ini sudah dibaca kan? Yang kemarin saya di WA group saya udah kasihkan. Bisa Sensei. Ya. Oke, kita coba baca dulu. Saya ingin cepat sebetulnya, tapi mungkin ini kan gajinya sedikit juga ya. Coba dibaca oleh siapa yang mau? Siapa yang mau baca? Rifki Kurniawan, coba Rifki Kurniawan baca paragraf pertama. Baca paragraf pertama. Hai Sensei. Ya. Coba mati. Nihon wa jishin no oi kuni de haru. Terus? Ichi itu tahun ya Sensei. Nah, Ichinen Kang. Ichinen Ichinen Kang. Sengkai, seng. 1000 kali. 1000 kali. Ichinen kan ni senkai gurai aru. Terus? Konoshukai. Kono kaishu. Bacanya kaishu ya. Oh, Sensei. Kaishu. Kono kaishu wo kikuto gaikoku hito wa taite bikkuri suru. Oke, gaikokujin itu bacanya ya. Gaikokujin. Oh. Orang asing. Oke, lanjut. Saya lagi Sensei. Shikashi nihonjin wa chisai jishin Isai. Iya.
Jisa, Jising, Amari Jisai Jising, Jising Nara Amari apa ya? Simpai, Sinai, Simpai Simpai, Sinai. Oke, lanjut. Oke. Hyung Dewa Jising no Apa ini? Rifki belajar kanjinya ya. Thank you, thank you, thank you. Oke, thank you, ga. Thank you ga susunde Hironode jo buna tatemono ga owi. Oke, lanjut sedikit lagi. Dakara jising ga atemo monoga taare Taoreru. rukoto tatemono ga taoreru kon koto wa amaranai no Amari ode nai. Amari nai no ai de. de aru Satu no de lagi. aru. Nah, satu lagi. Satu. Oh, apa itu jadi? Otera. Otoki. Otera. Otea Oh. itu Daibutsuna. Daibutsuna Do. do makasih no furui Mukasi. No, mukasi loh itu. Mukasi no. Bukan mukasi. mukasi mota ore zuni Taoreru Juni. Terus. takusan no koteiru. Nokoteru. Oh ya, Ah, takusan iya. no koteiru. Oke, baca kanji sulit atau baca hiragana aja salah. Tadi mukasi dibaca mukasi. Taore Juni ya, Taore Juni itu artinya tidak runtuh. Kemudian nokot teiru artinya tersisa. Ya, saya ingin satu lagi ya. Lanjut sama Muhammad Indra Saputra. Paragraf kedua. Hai. Paragraf kedua kan Sensei? Ya. Ya belajar kan namanya juga belajar. Udah, ya Sensei. Udah belajar terlebih dahulu harusnya. Moshi jiseng ga okitara doshitara ino ka? Ya. Hi wo tsukattereba sugu sono hi wo kesanekereba naranai. Ie ga taoreru yori kaji ni naru hou ga kiken nano de aru. Oke, terus? Sore kara oyamado wo akete soto e deru yoi wo shita hou ga ii. Oke, terus? Shikashi, jishin ga okite mo sugu soto e denai hou ga anzen de aru. Oke. Moshi ue kara nani ka ochite kitara abunai kara tsukue ya betto nado no shita ni hairu. Oke, hairu ya. Terus? Ichibun gurai tateba jishin ga ichibun gurai tateba ippun gurai tateba jishin ga tsuzuite ite mo daijoubu dakara hi ya kasu nado ga anzen ga to ka shiraberu. Oke, terus? Oki jishin ga atte toki wa radio ya terebi de hosu suru kara radio ya terebi de hosho suru kara yoku kite tarashi news wo shiru koto ga taisetsu de aru. Oke ya. Lanjut ya, paragraf ketiga ya, sedikit ya, sama Karina. Karina tadi nggak kedengeran suaranya? Ada nggak Karina? Belum absen juga di my kelasnya. Ya, atau Hinggil aja, Hinggil. Paragraf ketiga Hinggil. Saya Sensei ya, paragraf 3. Apa itu Itu kan? soto bukan Sensei? Ya, soto nih. Itu soto nggak sih Sensei? Betul. Oh, ya? Betul.
外にいる時、地震が起きたら、建物のそばを歩bukan sensei? Ya, betul. Arukanai. Arukanai. Itu apa sensei? Arukanai hoga. I desu. Oh ya, kata gai. Oh, bukan ho. Oh, Arukanai hoga i desu. Arukanai hoga i Desu. ya. Terus bentar sensei. Mana lanjutin? Tokuni itu takai bukan ya sih? Ya, takai biru no. Tokuni takai biru no soba wa. Itu apa sih? Tadi nggak dengar kikeng. Kiken biaru. Ya. Oke. Suka lupa sih. Ya. Terus sebentar ini. Madono ga rasu gawarete ochiete kuru koto ga oikara dearu. Oke ya, itu baru baca ya, belum mengerti juga ya Yeah. maknanya. Ya. Nah, jadi bacanya aja belum lancar, apalagi mengerti maknanya toh. Nah, oke ya, nggak apa-apa. Sekarang kan lagi proses latihan, makanya saya suruh baca dulu. Saya kemarin WA, kemudian teman-teman baca biar lancar dulu gitu. Oke, satu lagi ya, yang mau siapa? Yang mau coba? Kalau nggak ada yang mau ya saya tunjuk. Sabrina. Coba. Halo, Sabrina. Oke, coba. Sabrina sang baca paragraf terakhir. 地震がいつ起きるのか知ることはまだ難しい。Ya. 昔から動物がUrusaku 泣いたり、物を食べなくなったりすれば地震が起きるという話もある。しかし本当かどうか研究しなければわからないことがたくさんある。科学は誰 Susunde. Itu maju ya. Susunde. Susundaga. Oke, Susundaga. 地震の予知はまだ難しい問題である。Oke ya. Nah, jadi tadi yang berhubungan dengan kanji yang tadi kita bahas, pertama adalah yochi. Yochi itu artinya ramalan atau mengira-ngira ya. Kemudian ada tadi juga kanji ho ya. Ho itu dibaca juga kata, tapi di sini hogai gitu ya. Berarti kanji yang tadi kita pelajari itu ada hubungannya dengan bacaan ini. Kosakata juga ada ya. Oke, kita mulai yang dari sini. Kita dengarkan cokainya terlebih dahulu biar Anda pernah mendengarnya. Sebetulnya kalau di rumah bisa belajar mandiri, tapi kayaknya saya tidak yakin kalau mau belajar sendiri ya. Capek ya, harus buka kamus ya. Oke, kita dengarkan ya cokainya. 1年間に1000回ぐらいある。この回数を聞くと外国人は大抵びっくりする。しかし日本人は小さい地震ならあまり心配しない。日本では地震の研究が進んでいるので丈夫な建物が多い。だから地震があっても建物が倒れることはあまりないのである。お寺や大仏など昔の古いものも倒れずにたくさん残っている。もし地震が起きたらどうしたらいいのか。火を使っていればすぐその火を消さなければならない。家が倒れるより火事になる方が危険なのである。それから戸や窓を開けて外へ出る用意をした方がいい。しかし地震が起きてもすぐ外へ出ない方が安全である。もし上から何か落ちてきたら危ないから
机やベッドなどの下に入る。1分ぐらい経てば地震が続いていても大丈夫だから、火やガスなどが安全かどうか調べる。大きい地震があったときは、ラジオやテレビで放送するから、よく聞いて正しいニュースを知ることが大切である。外にいるとき、地震が起きたら建物のそばを歩かない方がいい。特に高いビルのそばは危険である。窓のガラスが割れて落ちてくることが多いからである。地震がいつ起きるのか知ることはまだ難しい。昔から動物がうるさく鳴いたり、物を食べなくなったりすれば地震が起きるという話もある。しかし、本当かどうか研究しなければわからないことがたくさんある。科学は進んだが、地震の余地はまだ難しい問題である。Oke ya. Jadi kalau saya belajar dulu gitu. Dulu saya pakai kaset ya. Nah, sekarang ada di audionya, ini udah ada audionya di website itu. Lalu saya pakai kaset, pakai headset, kemudian saya dengerin beberapa kali. Nggak ngerti juga, dengerin aja terus ya. Nanti terbiasa mendengar. Pertama terbiasa mendengar, terbiasa melihat gitu ya. Kalau membaca itu kan terbiasa melihat. Kalau udah melihat berarti harus menulis ya, supaya bisa ini disalin kembali, supaya Anda menulis kanjinya. Yang belum ada kanjinya, misalnya jising, ini kan harus ada kanjinya ini. Kanji seperti apa dicari gitu kan. Itu prosesnya lama belajarnya seperti itu. Nah, kalau sekarang kan kita tidak belajar pakai manual, kita belajarnya digital. Jadi tidak nulis, makanya tidak kemampuan kita tidak terlalu cepat untuk naiknya itu ya. Ini kalau ditulis lagi, maka akan ada 3 kemampuan, yaitu menulis, membaca, dan mengerti. Di sini contoh ya, kita lihat ya. Nihon wa jishin ga jishin, ya, gempa ya. Nihon wa jishin no oikuni de aru. Oikuni berarti negara yang banyak gempanya. Gitu. Nah, kenapa di sini diaru? Diaru itu adalah bentuk ragam kalimat tulisan. Ragam kalimat tulisan dalam bahasa Jepang itu ada 2. Yang pertama memakai bentuk desmas, ya, itu bentuk formal. Tapi kalau dalam tulisan di koran itu memakai diaru atau kalimat kata kerja bentuk kamu suruh misalnya. Ya. Nah, kalau dalam speech, dalam ketika ngobrol sama sensei itu juga nggak boleh pakai diaru ini. Misalnya ketika ngobrol sama sensei, Nihon wa jishin no oiku ni desu ne, gitu kan. Jadi desnya itu diganti dengan diaru. Des itu berarti de, ya. Kalau percakapan pakai desne gitu ya, karena untuk Jepang negara yang banyak gempa ya, gitu kan, pakai ne gitu. Tapi kalau dalam bahasa tulisan itu ne-nya hilang, kemudian desnya juga diganti dengan diaru. Jadi kalau pakai kalimat des, maka kalimatnya adalah Nihon wa jishin no oiku ni desu. Ichinen kan ni senkai gurai aru. Berarti di sini bukan aru, ya. Arimas. Ya. Kalau ini diaru, diarimas juga ya, tapi ini biasa diganti dengan des. Tapi kalau di sini arunya nggak ada d-nya, maka di sini adalah ichinen kan ni senkai gurai arimas. Apa yang arimas itu ada? Berarti kan ada sekitar 1000 gempa dalam 1 tahun gitu di Jepang itu. Jadi hampir per hari 3 kali gitu ya. Muncul terus ini. Kono kaishu itu jumlahnya. Kono kaishu o kiku to gaikokujin wa totemo bikkuri suru. Bikkuri shimasu. Bikkuri shimasu. Tapi jangan bikkuri shimashita, karena ini bentuknya suruh, jadi bentuknya shimas, bukan shimashita. Kaishu itu jumlah. Jumlah ini kalau dikatakan kepada orang asing, ya, didengar sama orang asing, maka membuat orang asingnya terkejut. Daitai bikkuri suru. Jadi dalam sehari gempa di Jepang bisa sekali gitu ya. 3 kali sehari. Berarti kalau setahun itu bisa 1000 kali per tahun gitu kan, terkejut juga.
Bang udah biasa kanji. Bikkuri suru, bikkuri shimasu. Shikashi, Nihonjin wa chisai jising nara. Tetapi kalau orang Jepang, ya, chisai jising nara, amari simpai shimaseng. Nah, tapi karena di dalam bentuk tulisan maka amari simpai shinai. Shinai itu artinya bentuk nai. Nanti Anda belajar bentuk nai ya di Bumpo. Bentuk nai itu misalnya arimaseng jadi nai ya. Kuru jadi konai kan gitu ya. Bentuk nai juga harus belajari. Nihong dewa jising no kenkyu penelitian ya. Susundeiru, berarti penelitian sangat maju pesat. Susundeiru no de jobuna, jobu itu artinya kuat ya, kuat. Tatemono bangunan, oides ya, tatemono ga oides, banyak bangunan-bangunan yang kuat. Contoh kemarin ketika 2011 terjadi gempa, maka bangunan hanya bergoyang-goyang saja mengikuti jalurnya gitu ya. Dakara jishin ga attemo, walaupun ada gempa, tatemono ga taoreru koto wa amari nai node aru, nai no desu. Gitu ya. Walaupun gempa ada, tapi bangunan-bangunan jarang yang roboh gitu. Otera itu kuil. Daibutsu ya, bangunan-bangunan Buddha gitu. Nadoga mukashi no furui mono mo taorezu ni taoranai de ya. Taksang nokotteru, banyak bangunan-bangunan tersisa, nokotteru itu tersisa, nokotteimasu. Oke ya. Mukashi no furui, mukashi itu dahulu, furui tatemono itu artinya bangunan tua ya. Taorezu ni artinya tidak jatuh. Kemudian moshi jishin ga okitara, kalau terjadi gempa dostarai desu ka. Nah, tapi di sini kan nggak ada dostarai kah, ino kah, nah, i desu ka, bahasa bentuk shokyu. Makanya ketika shokyu Anda belajarnya adalah moshi jishin ga okitara dostarai desu ka. Nah, tapi ternyata kalau sudah buku level chokyu, moshi jishin ga okitara dostarai ka, dostarai no ka. Hio chikatte ireba, kalau lagi pakai api, ya, sugu sono hio kesanakereba narimasen. Tapi di sini kesanakereba naranai, ya. Kalau dalam bahasa percakapannya ada hio, sugu kesanakereba narimasen. Ie ga taoreru yori kaji ni naru hou ga kiken nano de aru. Bukan gempa yang ditakutkannya, tapi kaji. Kaji itu kaji, hal tentang api, kebakaran berarti ya. Tadi kanjinya udah belajar jinya itu. Ini dibaca kaji. Sore kara mado, bukan to itu pintu ya. Kemudian mado jendela, akete sotoe deru yoi. Oh, shira ga ii desu. Yoi itu mempersiapkan untuk keluar dari rumah, membuka pintu dan jendela. Shikashi, jishin ga okite mo sugu sotoe denai hou ga anjen de aru. Anjen artinya aman. Ya. Jadi jangan langsung keluar begitu gempa terjadi. Sugu sotoe denai hou ga anjen de aru. Kenapa? Karena ada gempa susulan. Kemudian di sini moshi ue kara nanika ochite kitara abunai kara chukue ya beddo nado no shita ni hairimasu. Hairu ya. Jadi lebih baik jangan langsung keluar, tapi takut ada barang-barang yang jatuh dari atas ya, maka lebih baik berlindung dulu di bawah kursi dan di bawah beddo ya, tempat tidur. Ipung gurai tateba, 1 menit setelah gempa itu berlalu, jishin ga tsujuite mo daijoubu dakara hiya gasu nado ga anjen kadoka shirabero. Ya. Kalau sudah 1 menit berlalu, kemudian walaupun ada gempa susulan, tidak apa-apa, kita periksa kembali keamanan dari gas dan api di rumah itu, shirabero. Oki jishin ga atta toki wa, pada saat ada gempa yang besar, radio ya, telebi de hoso, disiarkan ya,
Hoso suru kara, karena disiarkan oleh televisi, yoku kite, kita dengarkan, tadashi news wo shiru koto ga taisetsu desu. Jadi kita harus mengetahui informasi yang benar mengenai gempa itu melalui radio dan TV. Soto ni iru toki, ketika kita berada di luar, jishin ga okitara, tatemono no soba o arukanai hou ga ii desu. Iya. Jadi jangan berjalan di samping bangunan-bangunan. Kalau lagi gempa ketika kita berada di luar, jadi kita jangan berlindung di tembok gitu. Toku ni takai biru no soba wa kikeng desu, ya. Jadi terutama pada berada di bawah bangunan-bangunan tinggi. Mado no garasu ga warete, pecahnya di kaca-kaca jendela, ochite kuru koto ga oi kara desu. Banyak yang datang ya, yang jatuh ke bawah gitu dari itu. Jishin ga itsu okiru. Okiru itu bukan bangun ya, di sini okiru itu terjadi ya. Jishin ga itsu okiru no ka, shiru koto wa mada mujukasi desu. Mujukasi. Masih sulit kita mengetahui kapan terjadinya gempa. Mukashi kara, dari dulu, dobutsu ga urusaku naitari, tabemono mono tabenaku natari sureba jishin ga okiru to yu hanashi mo aru. Jadi ada cerita bahwa gempa akan terjadi kalau si hewan itu tidak mau makan dan berteriak keras-keras, ya, maksudnya melolong, misalnya anjing melolong. Shikashi honto ka doka kenkyū shinakereba, kalau tidak diteliti dengan baik, ini belum tentu ya untuk benar atau tidak. Wakaranai koto ga takusang arimasu, ya, takusang aru. Banyak yang kita tidak ketahui ya, kalau tidak kita teliti. Kemudian kagaku wa susundaga, ya, ilmu pengetahuan itu maju. Jishin no yochi wa mada mujukasi mondai de aru. Walaupun ilmu pengetahuan sudah maju, tapi kita belum tahu kapan terjadinya gempa itu. Nah, yang pertama yang perlu Anda pertama baca dulu lancar, baik hiragana maupun kanjinya ada lancar dulu gitu. Setelah itu nanti dicek satu-satu kosakatanya. Kosakatanya ngerti nggak? Ngerti, tapi pola kalimatnya nggak ngerti, berarti ada pola kalimat yang belum dipelajari, kan begitu. Kosakata udah ngerti semua, tapi pola kalimat nggak ngerti, tetap aja nggak bisa terjemahin gitu ya. Nah, berarti di sini ada beberapa step yang harus dihafalkan ketika kita belajar kosakata. Nah, kalau belajar satu-satu, anjen itu apa namanya, selamat gitu ya, shiraberu memeriksa, itu nggak akan maju-maju. Kosakatanya nggak akan bertambah-tambah. Jadi ini walaupun dokai, tapi ini sebetulnya sekaligus cokai juga gitu ya. Karena kita juga mendengarkan kalau misalnya terlalu sulit per paragraf, maka kita satu kosakata satu-satu gitu ya. Saya di sini kan cuma satu, jadi dengarnya satu aja. Nihon wa jishin no oi kuni de aru. Oke, sekali lagi. Nihon wa jishin no oi kuni de aru. Gitu, kalau masih belum bisa ya terus beberapa kali. Nihon wa jishin no oi kuni de aru. Tuh ya. Nah, kalau udah lancar ya ini, jadi hiragana aja belum lancar, apalagi kanji gitu ya. Nah, kanjinya semakin lama semakin banyak. Ini kan masih banyak hiragananya. Nanti itu kanjinya banyak ya. Oke, kita dengarkan sekali lagi untuk mereview ini. Oke. Nihon wa jishin no oi kuni de aru. 1年間に1000回ぐらいある。この回数を聞くと外国人は大抵びっくりする。しかし日本人は小さい地震ならあまり心配しない。日本では地震の研究が進んでいるので丈夫な建物が多い。だから地震があっても建物が倒れることはあまりないのである。お寺や大仏など昔の古いものも倒れずにたくさん残っている。Oke, ya coba ya. Sekarang yang mau baca silakan. Ada yang mau baca? Akmal coba. Paragraf pertama.
Kakak pertama ya, Sensei. Ya, coba. Bentar. Nihon Jinno. Nihon wa Jishin no oi. Oi apa? Oi kuni. Oi kuni de naru. Dia aru. Ya aru. Terus Tadi apa ya? Ichinen kani. Ichinen kani. Apa itu? Senkai. Senkai gurai aru. Oke, terus. Kono Apa itu? Kaishu. kono Jumlah. kaisu. Kono kaisuo. Apa itu? Giku. Giku to. Apa itu? Gaikokujin. Daigokujin wa taite bisukuri. Nah, bikuri. Bikuri suru. Oke. Shikai. Shikashi. Nihon Jin wa. Apa itu? Chisai. Jishin nara. Amari Simpai. Amari Shinpai Shinai. Oke, lanjut. Nihon dewa Jishin no Kenkyu ga Shisunde Runode. Apa ya? Kanji apa itu ya? Jobunna Tate monoga oi. Oke, lanjut. Ini nggak ada kanjinya kok. Dakara Jishin ga Atemo Tate monoga Taureru Oto wa Amarinai no Dearu. Lanjut. Otera ya Daibutsuna do Mukasino. Furui Tatemonoi Motomo Cara Motaere Zuni Takusan no Iteiru. Kaksang no Koteru ya. Oke ya. Akmal belajar lagi ya. Nanti tiap minggu belajarnya kayak gini loh ya. Kalau udah belajar lancar membaca, kanjinya lancar baca, berarti insya Allah nanti kosakatanya juga lancar. Siapa yang mau baca paragraf paling banyak nih? Coba. Sapian. Ayo.
Nggak ada. Carista ada nggak Carista? Nggak ada. Kurniawan Agustianto aja Sensei. Oke, silakan. Oke, Kurniawan Sang. Oke. Semangat, Guru. Oh iya. Gambatte kudasai, Guru. Ayo, silakan. Mana Kurniawan Agustianto? Nah, nggak apa-apa kalau di kelas nanti saling bantu sama teman-teman. Kalau ini kan nggak ada yang bantu kan, kita sendiri ya. Nggak apa-apa, kita mencoba keberanian membaca huruf. Ayo Mas Guru semangat. Ayo. Siapa? Kurniawan Agustianto. Mana? Ada poin loh, ada poinnya kalau saya membaca ada poinnya. Ya. Nah, kalau nggak ada, Anissa Maulia, udah ya? Atau Hairunisa lah, Hairunisa, baca coba, setengahnya aja. Baca itu nggak itu kok nggak sakit kok. Kalau dicubit sakit itu, kalau disuruh baca kan nggak sakit. Ayo. Kedua ya. Paragraf kedua. Moshi jishin ga okitara dou shitara ii no ka? Hi o sukatte ireba shuguzou no hi o kesanakereba naranai. Ya. Ie ga taoreru yori hiji ni Kaji, ini bacanya kaji. Kaji ni naru hoga kiken nano de aru. Ya, lanjut. Sore kara toyamado o hirakete akete sotoe deru yoi o shita o gai. Oke, lanjut. Shikashi jishin ga okite mo fuji sotoe denai hou ga anzen de aru. Oke. Moshi ue kara nani ka ochite kitara abunai kara Ya. sukue yabeto nado no shita ni hairu. Oke. Ipung gurai tateba jishin ga suzuite ite mo daijoubu dakara hiyagasu nado ga anzen kado ka shiraberu. Oke. Oki jishin ga atte toki wa radio ya terebi de housou suru kara yoku kite tadashii nyusu wo shiru koto ga taisetsu de aru. Yoku kite ini panjangnya. Oke, makasih ya. Anissa ya. Siapa yang mau lagi? Anissa Cynthia yang belum ya. Nih, Anissa Cynthia paragraf ini. Hai. Ya. 外にあるとき、地震が起きたら、とてものそばを歩かない方がいい。時に高いビルのそばは危険である。
窓のガラスが割れて落ちてくることが多いからである。Oke, ini kan soto ni iru ya, bukan aru ya. Soto ni aru berarti ada untuk benda mati. Kalau ini soto ni iru untuk benda hidup kita manusia ya. Hati-hati, iru dan aru hati-hati. Oke, makasih Cynthia. Yang belum siapa ya? Ayo silakan. Satu kali lagi ya. Muhammad Bagus Gilang Ramadan. Ayo Bagus. Ayo enggak? Ayo. Yang terakhir ya Sensei. Ya, terakhir. Ayo. Jishin ga itsu o Itsu no ka shiru koto wa mada musukashi. Ya. 昔から動物がうるさくないtari mono wo tabenaku natari sureba jishin ga okiru to yu hanashi mo aru. Honto ka douka kenkyū shinakereba wakaranai koto ga takusan aru. Daga jishin no yochi wa mada musukashii mono de aru. Oke ya, sip ya. Jadi yang belum kebagian ya nanti minggu depan ya. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya bagian. Ya, jadi belajarnya seperti itu. Kalau di tiap minggu Anda membaca ini sebelumnya pasti lancar ya. Tapi ya yang jadi masalah adalah lupa lagi atau belum pernah baca. Kalau belum pernah baca ya sama kayak bawa mobil, belum pernah bawa mobil ya takut ya. Kalau sudah sering itu lancar aja ya. Oke, jadi ini adalah pembelajaran kosakata. Kalau dokai itu ya memahami bacaan ini, tapi dokai itu lebih sulit. Jadi sekarang saya tambahkan dengan pemberadaan di sini. Jadi kalau yang mau kosakatanya adalah yang sini ya. Nah ini kebesaran. Nah kosakata yang ada di sini adalah di goi sini. Jadi ini hanya kalau belajar kosakata hanya kaigi, kemudian artinya rapat, semmongso artinya buku, referensi, kayak gitu-gitu gampang ya. Apalagi kalau kanjinya nggak dilihat, jukugo nggak ada kanjinya, berarti jukunya sulit ya. Di sini misalnya gabungan. Kemudian imi, kanjinya gini, baca gini. Itu hanya satu-satu kayak gitu ya, nggak akan bisa-bisa, kosakatanya nggak akan nambah-nambah. Tapi kalau membaca seperti tadi, Anda belajar sambil memahami makna, ya kan lebih mudah. Kayak minggu kemarin itu kan kita belajar tentang musim panas di Jepang, obong koto ya. Nah, berarti kita udah banyak kosakata di sini sambil baca sambil memahami kosakata itu. Mura, tadi sudah ada kanjinya di mura, kemudian maci, kan tadi sudah kita belajar. Ini yang kemarin kita pelajari ini ya. Jadi natsu ni Naruto nihon no machi ya mura de obonga gyoji miga bilang tadi ji kanji juga ada. Oh ternyata ada kanji iku dan kanji koto dibacanya gyoji gitu. Muncul lagi. Ini juga gyoji muncul lagi 2 kali. Kemudian chi-nya tadi ada chiho. Ya, chiho tadi ada ciri, ada ho-nya, homing gitu kan. Kemudian ada juga kanji yang tadi kita pelajari itu misalnya kanji Nagano ternyata di sini no-nya nohara tadi ya. No-nya itu dibaca no, Nagano keng no, mura tadi juga sudah belajar. Kemudian taberu koto ya. Kemudian di sini ie juga tadi ada, kemudian yasai, di sini yasai belum ditulis pakai kanji ya. Nah, kan harusnya pakai kanji gitu ya.
Kemudian Norimono, Yoi, kemarin tadi juga ada, Yoi itu mempersiapkan. Kemudian kanji yang kita pelajari itu biasanya muncul, tidak semuanya muncul, tapi ada Iye, ada Soto. Nah, seperti itu jangan sampai lupa lagi. Oke ya. Jadi minggu depan kita belajar bab 13 untuk kanji dan bab 6 untuk kosakata ya. 6 itu di sini. Nanti tolong minggu depan Anda baca terlebih dahulu ini biar lancar membaca Daigaku Matsuri ya. Daigaku Matsuri, kemudian lihat ini kelihatan ya tampilannya? Kelihatan Sensei. Ya. Daigaku Matsuri, Anda baca bagian dokainya, di sini adalah tentang jising, ternyata bukan jising ya. Jising itu obong, kemudian okurimono di sini ya. Okurimono, bacaan ketujuh okurimono di sini. Ini juga belum banyak kanjinya kok, ya. Ini juga satu paragraf. Jadi dengan sering membaca, Anda jadi nanti tidak terlalu shock melihat kanji yang begitu banyak gitu. Ya kanji itu dinikmati aja, enjoy gitu ya, biar banyak. Oke, jangan lupa absensi di My Class ya. Saya cek kembali yang hari ini tidak hadir. Ini ada 14 orang, berarti yang belum hadir tadi itu Nepti sudah ada ya. Nanti terlambat kok. Kemudian Hadir Sensei. Oke, ada ya. Taufik gak ada kayaknya ya. Taufik gak ada ya. Farah juga gak ada ya, Farah. Oke. Farah gak ada. Terus kemudian Muhammad Diaul Haq itu nggak ada ya? Ada, berarti itu ada. Saya absennya dua ya, yang satu di My Class, yang satu saya manual dicek di absensi saya. Jadi yang tidak ada hari ini adalah Farah, Karista juga nggak ada ya. Oke, Karista juga tidak ada. Coba saya attendance list, ini kita download. Yang belum baca tadi Aprilia, Nepti, Bagus sudah ya, Bagus. Taufik tidak ada, Karista tidak ada. Jadi 1, 2, 3, 4 orang yang dia juga tidak ada ya, dia nggak ada. Oke, hari ini kita cukupkan sampai di sini sesuai waktu jam 8.30 ya. Minggu depan pola belajar kosakata dan kanji itu seperti gini. Jadi di bagian pertama kita belajar kanji terlebih dahulu. Bagian kedua kita belajar membaca kosakatanya apa, kemudian memperbanyak kosakatanya. Terima kasih. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selalu jaga kesehatan. Yang belum lancar baca ya, Rifki. Ya, Sensei. Latihan membaca ya.